Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang merupakan kabar gembira untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, yaitu 6 kebijakan terbaik Bapak Menteri Pendidikan yang berpihak kepada guru honorer selaku peserta tes P3K Guru 2021. Jadi tidak dinaifkan lagi bahwa Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim itu punya kebijakan-kebijakan terbaik yang tentunya ini untuk kebaikan teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia dalam rangka proses upgrade ya, proses update status guru honorer menjadi guru P3K di tahun 2021-2022. Nah, di video kali ini teman-teman ya, inilah judul video kami, yaitu 6 kebijakan terbaik Mas Menteri yang berpihak kepada guru honorer. Jadi yang pertama itu dilansir di jpnn.com, 4 hari lagi seluruh guru honorer di sekolah negeri akan mengikuti tes P3K 2021. Jadi jika misalkan jadwal tidak bergeser, itu bisa jadi 4 hari lagi dari sekarang ya, kalau tidak salah itu seluruh guru honorer di sekolah negeri akan mengikuti tes P3K di tahun 2021. Jadi seleksi kompetensi tahap 1 pada 13 September ini menjadi penentu apakah mereka layak diangkat menjadi guru P3K atau tidak. Di sini Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim telah mengeluarkan berbagai kebijakan teman-teman ya terkait guru honorer peserta tes P3K 2021. Jadi di sini ada 6 kebijakan terbaik dari Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk guru honorer selaku peserta tes P3K 2021. Apa saja itu? Kita langsung saja lihat, cek satu persatu hingga 6 kebijakan itu apa-apa saja. Nah, di sini yang pertama berikut ini 6 kebijakan Mendikbudristek teman-teman ya yang berpihak kepada guru honorer peserta tes P3K berdasarkan catatan jpnn.com, salah satu media elektronik terkenal di Indonesia. Yang pertama itu tentunya kita sudah mengetahui semua bahwa salah satu kebijakan penting adalah formasi 1 juta guru PPPK ya. Jadi di sini Bapak Nadiem Makarim mengungkapkan saat ini kekurangan 1,3 juta guru aparatur sipil negara ASN. Jadi kebijakan pertama teman-teman tentunya rekrutmen 1 juta guru P3K untuk menutupi kekurangan 1,3 juta guru aparatur sipil negara ASN. Jadi teman-teman guru honorer ini sangat berpeluang menjadi guru ASN pada tahun ini. Seperti itu ya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, di sini agar seluruh guru honorer terangkat statusnya menjadi ASN atas konsultasi Mendikbudristek Mas Nadiem dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo serta Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haryawibisana, Bappenas dan pihak terkait lainnya disepakati membuka lowongan 1 juta guru P3K. Asumsi Nadiem dengan jumlah guru honorer sekitar 780.000 ditambah jumlah guru PNS pensiun yang pensiun hingga 2022 sampai 2023, maka formasi 1 juta guru P3K itu bisa mengatasi darurat guru ASN. Nah, di sini sudah ada kesepakatan antara Mendikbudristek, Menpan RB, Menteri Keuangan hingga Kepala BKN teman-teman ya untuk membuka lowongan 1 juta guru seperti itu ya. Karena di sini akan banyak sekali guru-guru PNS yang pensiun, sehingga dengan adanya rekrutmen P3K itu bisa mengatasi darurat guru ASN teman-teman ya. Seperti itu. Di sini kita lanjut lagi. Nah, di sini yang kedua adalah kebijakan yang kedua teman-teman ya,
tadi kebijakan pertama, sekarang kebijakan kedua, seleksi kompetensi diberikan kesempatan 3 kali. Ini juga kita sudah ketahui bersama bahwa ada 3 kali kesempatan peluang teman-teman untuk menjadi guru ASN di tahun 2021. Di sini diinformasikan bahwa guru honorer di sekolah negeri itu diberikan kesempatan mengikuti seleksi kompetensi hingga 3 kali teman-teman ya. Tahap 1 bersaing dengan sesama guru honorer di sekolah negeri. Nah, bisa jadi juga ada peringkingan tunggal, bisa jadi juga terjadi persaingan antara guru di sekolah negeri ya. Jadi untuk tahap 1 ini itu diperuntukkan untuk teman-teman guru honorer di sekolah negeri. Kemudian tahap 2, jika tidak lulus di tahap 1 maka bersaing dengan lulusan pendidikan profesi guru fresh grade dan guru swasta. Tahap 3 bersaing lagi dengan peserta tahap 2 bila tidak lulus juga di tahap 1. Makanya di sini kesempatan terbaik untuk teman-teman guru honorer adalah bagaimana caranya agar teman-teman bisa lulus menjadi guru ASN P3K di tahap 1 saja. Karena tentunya di tahap 2 dan tahap 3 itu wajib untuk bersaing dengan lulusan PPG yang tentunya memiliki sertifikat pendidik dan ditambah dengan guru swasta teman-teman ya. Begitu juga dengan di tahap 3 itu harus bersaing dengan peserta tahap 2 bila masih tidak lulus juga di tahap 2. Jadi memang di P3 kali ini beda dari CPNS tahun yang lalu karena di sini itu diberikan 3 kali kesempatan teman-teman ya. Tahap pertama, kemudian tahap kedua dan tentunya tahap ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Luar biasa sekali program dari Mas Menteri ya. Kemudian kebijakan terbaik ketiga dari Mendikbudristek untuk teman-teman guru honorer yaitu adanya afirmasi seleksi kompetensi teknis teman-teman ya. Jadi di sini ada semacam afirmasi atau penambahan nilai kepada teman-teman guru honorer. Di sini passing grade atau nilai ambang batas P3K guru memang dinilai tinggi ya. Itu untuk guru kelas, untuk teknisnya saja itu 320 teman-teman ya. Jadi lumayan tinggi juga. Namun di sini dikatakan meskipun passing grade tinggi, sebelumnya Nadiem sudah memberikan afirmasi kompetensi teknis bagi guru honorer di sekolah negeri sebagai modal awal. Nah, afirmasi di sini dimaksud adalah untuk pemegang serdik itu otomatis auto lulus passing grade di kompetensi teknis. Kemudian untuk guru honorer usia 35 tahun itu diberikan tambahan afirmasi sebesar 15%. Kemudian untuk kategori 2 itu 10%, disabilitas 20 dan disabilitas juga diberikan pada 10%. Dan ada afirmasi double teman-teman ya apabila guru honorer itu masuk kategori 2 dan juga berusia di atas 35 tahun untuk guru honorer negeri. Seperti itu teman-teman ya. Di sini besaran afirmasi 100%, nilai kompetensi teknis 500 poin ya untuk peserta bersertifikat pendidik. Sedangkan 15% untuk guru honorer di sekolah negeri usia 35 tahun ke atas dengan masa pengabdian di atas 3 tahun. Kemudian 10% untuk peserta penyandang disabilitas, kemudian khusus K2 itu diberikan tambahan afirmasi kompetensi teknis 15%. 15% atau 10% teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Untuk kategori 2 ini 15% atau 10%. Yang biasanya admin baca itu 10% ya, seperti ini. Afirmasi ini bisa diakumulasi dengan total nilai maksimal 100% teman-teman ya. Nah, jadi kebijakan ketiga yang luar biasa sekali dari Mendikbudristek adalah adanya afirmasi di seleksi kompetensi teknis. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di kompetensi teknis itulah yang paling sulit teman-teman ya, seperti itu. Jadi butuh afirmasi sepertinya. Kemudian yang kebijakan keempat adalah fasilitas pembelajaran mandiri bagi guru honorer calon P3K. Ini sudah diluncurkan Bapak Nadiem Makarim pada Maret 2021 teman-teman ya. Jadi Mas Menteri sudah meluncurkan fasilitas belajar online kepada calon guru P3K. Tentunya teman-teman sudah banyak yang mengikuti ya, yaitu guru belajar seri P3K di SIM PKB teman-teman ya. Jadi di SIM PKB kemarin itu banyak sekali pembahasan soal-soal dan pembahasan materi-materi yang berkaitan dengan soal-soal P3K nantinya, dan itu sudah difasilitasi langsung oleh Kemendikbudristek melalui SIM PKB teman-teman ya bagi
guru-guru honorer ya, seperti itu. Kemudian kebijakan yang kelima adalah diskresi kelulusan seleksi administrasi. Nama admin juga baru ini ya, diskresi ya kelulusan seleksi administrasi. Maksudnya saat pengumuman kelulusan seleksi administrasi peserta seleksi P3K guru, Nadiem Makarim memberikan kebijakan meluluskan seluruh kecuali peserta yang benar-benar tidak mengunggah dokumen. Nah, di sini memang kejadiannya itu ada kejutan besar dari Bapak Nadiem Makarim kemarin waktu pengumuman seleksi administrasi. Hampir seluruh guru-guru honorer itu lulus semua seleksi administrasi teman-teman ya, termasuk banyak yang mengatakan ada yang tidak linear ijazahnya juga lolos teman-teman ya. Yang tidak diluluskan jika memang benar-benar itu tidak mengunggah dokumen teman-teman ya. Di sini data Kemendikbudristek menyebutkan 925.637 orang pelamar, hanya 6 orang guru yang tidak lolos tahapan seleksi administrasi. Bayangkan dari 925.637 tidak cukup 10 teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi. Jadi ini adalah kebijakan ya, khusus yang poin 5 ini adalah kebijakan yang sangat luar biasa dari Kemendikbudristek. Hal itu karena yang bersangkutan tidak mengunggah dokumen peserta yang harus dipenuhi. Jadi 6 orang yang tidak lolos administrasi itu memang tidak mengunggah dokumen teman-teman ya. Kebetulan yang 6 orang itu pelamar hanya sampai pada saat membuat akun SSCISN. Jadi betul-betul kebijakan yang luar biasa dan kita patut untuk berterima kasih dan selalu mendukung program-program hebat dari Kemendikbudristek teman-teman ya, seperti itu. Ini adalah kebijakan kelima yang sangat luar biasa dari Bapak Nadiem Makarim. Kemudian kita ke kebijakan yang keenam. Nah, lagi-lagi kebijakan keenam itu adalah ini yang disambut sukacita oleh seluruh guru honorer, yaitu adanya fasilitas web antigen gratis teman-teman ya, dan vaksinasi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Di sini dijelaskan bahwa Kementerian Kesehatan memberikan fasilitas web antigen gratis dan vaksinasi bagi seluruh peserta seleksi P3K guru teman-teman ya, atas permintaan Nadiem Makarim lewat Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril. Jadi di sini Bapak Iwan Syahril memasukkan permohonan kepada Kementerian Kesehatan agar diberikan bantuan fasilitas web antigen dan vaksinasi untuk para pelamar guru P3K. Di sini fasilitas web antigen itu digunakan sehari teman-teman ya, sehari menjelang tes P3K 2021 karena masa berlakunya hanya 1 kali 24 jam. Sedangkan vaksinasi sudah berlaku sejak surat edaran Kemenkes ditetapkan teman-teman ya pada 6 September tahun 2021. Seperti itu. Jadi adanya fasilitas web antigen gratis dan vaksinasi untuk semua guru honorer se-Indonesia yang mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021 ini. Luar biasa. Jadi inilah 6 kebijakan terbaik Kemendikbudristek untuk seluruh guru-guru honorer yang ada di seluruh Indonesia agar nantinya bisa menjadi guru ASN P3K di tahun 2021 seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video admin. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.